aku. Yang baru mampir, kenalin, nama aku Devi. Gimana kabar kalian? Hari ini aku mau ngasih tahu kalian kenapa aku pakai behel dan gimana step-step yang bisa kalian lalui ketika kalian mau masang behel. Nah, sebelum itu aku minta like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Jadi, ya mulai aja ya. Jadi, ini pouch makeup aku. Ini yang aku pakai selalu dan aku bawa selalu kalau lagi ke tempat kerja. Maaf ya berantakan. Nah, jadi yang aku pakai karena ini malam ya. Karena ini malam dan ini make upnya untuk siang hari. Biasanya aku juga pakai buat ke kantor atau kemana. Nah, yang aku pakai ini produk lokal semuanya. Nah, yang aku pakai ini Pixi. Nah, sebelum pakai concealer Pixi ini, aku pakai pelembab dulu. Nah, kita mulai aja ya, sekaligus cerita kenapa aku pakai behel. Karena kalau waktu itu aku tuh awalnya itu ya cuma ini doang, pengen aja gitu pakai behel. Awalnya itu gaya-gayaan. Awalnya aku pakai behel malah ke ahli gigi. Ini true story ya. Aku tuh ke ahli gigi dan ternyata itu malah gak bagus gitu. Jadi ahli gigi itu emang gak direkomendasiin. Akhirnya gigi aku tuh malah jadi berantakan. Nah, akhirnya aku kesel dong gigi aku berantakan. Lebih kalau kalian tahu nih, ini gigi aku yang udah di behel sekitar 2 tahun, hampir rapi, dan insya Allah bentar lagi rapi, doain ya. Terus abis itu aku mau pakai ini primer dari Emina. Nah, lanjut lagi ya. Jadi akhirnya aku ke dokter gigi beneran gitu, memberanikan diri untuk ke dokter gigi beneran gitu, karena aku sebenarnya takut ke dokter gigi. Dan ya aku disuruh ronsennya itu di salah satu rumah sakit. Dan akhirnya ya udah, aku ronsen di sana. Terus setelah ronsen ternyata gigi aku ada, gigi terakhir aku geraham itu tidur. Nah, akhirnya aku disuruh untuk operasi gigi dulu karena gigi geraham aku nggak tumbuh gitu. Nah, alisnya aku pakai valur. Terus akhirnya ya udahlah aku ikutin aja ya gitu. Ya udah aku tuh kayak ikut kayak aku ikutin dokternya. Akhirnya aku operasinya tuh karena gigi geram aku yang nggak numbuh tuh 2, ya udah dua-duanya dioperasi. Dan kalian harus tahu operasi gitu sakit banget. Kalau kalian nggak ada masalah ya langsung aja gitu, pas di ronsen dilihat sama dokter giginya langsung cetak buat behel, ya udah gitu. Kalau aku harus operasi dulu baru cetak buat behel gitu. Kayak aku udah cetak gigi lah intinya. Nah, baru tuh dipasang behel gitu. Dipasang behelnya itu ya udah tuh aku langsung tuh nunggu seminggu dan udah kelar tuh kan pakai behelnya. Nah, jadi pikir aku tuh ya, setelah kan aku udah dioperasi berarti aku aman dong saat pencabutan. Ternyata enggak gitu teman-teman. Aku masih dicabut lagi giginya. Kenapa harus dicabut? Karena nanti aku kasih gambarnya di sini. Kalau nggak dicabut giginya itu, si gigi yang kita mau rapin itu nggak bisa meregang gitu. Ya udahlah, akhirnya cabutlah. Ini yang dicabut itu yang ini, gigi sebelah taring. Itu atas bawah gitu. Ya udah ya, itu sakit juga. Jadi pikir-pikir lagi deh, tapi emang sepadan sama yang kalian dapat karena senyum yang indah itu menambah kecantikan. Dan aku senang banget bisa dibehel. Kenapa? Karena pipi aku yang tadinya cabi itu jadinya tirus gitu loh. Iya, soalnya ada yang temen aku kayak bukan kerja sih, dia sekolah di kayak keperawatan gigi gitu. Terus dia bilang kalau gigi yang dicabut itu bisa membuat
selain membuat rapi juga bisa mengecilkan rahang. Jadi aku dulu emang aku ngerasa aku nanti kasih foto aku yang lama, rahang aku tuh gede gitu. Nah sedang pas udah dicabut ya alhamdulillah ketirusan gitu. Kalau bikin alis emang harus agak lama kan. Perawatan gigi aku itu sebulan itu cuma sekali, karena ya aku agak jauh dari tempat, emang sebulan sekali, tapi seharusnya 3 minggu sekali, karena aku bandel jadi aku sebulan sekali dan akhirnya lama. Jadi kalian juga harus rutin tuh gitu kalau mau gigi kalian cepet, makin teratur lah gitu. Kalau aku kadang bandel gitu jadinya lama ya kan, kayak ya sih gitu. Nah perlu kalian tahu pantangan apa aja yang aku kasih tahu ketika pakai behel itu. Jadi pantangan dari dokter aku, pantangannya Pertama kali pakai behel itu kalian nggak boleh makan makanan yang keras. Iyalah, karena kenapa? Karena kalian tuh behel kalian bisa copot. Terus jangan makan makanan yang panas, kalau bisa kalian makan yang lunak terus dingin. Aku pakai setelah perjalanan aku pakai behel itu kan aku dicabut ya aku lah tinggal nunggulah ganti karet gitu. Nah tiba-tiba pas udah mau 6 bulan aku ngerasain tuh gigi aku tuh udah ada perubahan gitu kan. Lalu makin seneng lah aku kan, makin rajin lah kontrol aku sana, dan akhirnya aku diganti. Jadi tuh kalau kalian ke dokter gigi yang asli ya, bukan ahli gigi jatuh, kalian bakalan diganti kawatnya gitu. Jadi kawat pertama, kawat kedua. Nah akhirnya aku tuh diganti terus kawatnya, dan akhirnya sekarang aku pakai kawat terakhir nih kayak gini. Kawat terakhir nanti aku kasih tahu sih gimana kawat terakhir. Kalau di sini kan nggak kelihatan, jadi aku sekarang udah pakai kawat terakhir, kawat udah finish, tinggal merapikan aja gitu. Nah terus aku kemarin sebenarnya aku pengen langsung ngelepas ini behel, tapi aku lihat gigi aku ini belum rapi gitu. Ya udahlah, aku tunggu lagi lah gitu. Tunggu lagi sekitar adalah tunggu lagi, dan akhirnya nggak rapi juga. Nah terus akhirnya aku bilang sama dokter aku, tadinya dokter aku cuma bilang kamu di satu aja ya dicabut karena gigi aku udah habis. Akhirnya aku nggak mau, akhirnya 2. Nah sekarang aku habis selesai cabut gigi yang kedua gitu. Jadi gitu aja sih. Nah perlu kalian tahu pakai kawat gigi itu gampang susah gitu. Pertama kalian tuh harus rutin. Kedua, kalau kalian males buat ngebersihin giginya itu bakalan kotor banget dan bakalan jadi sarang bakteri. Aku pernah waktu itu sering sariawan, ternyata aku gosok giginya tuh kurang gitu. Jadi harusnya tuh abis makan langsung gosok gigi, abis makan langsung gosok gigi gitu. Dan kalian kalau mau pakai kawat gigi harus nyiapin yang namanya obat sariawan. Waktu itu zamannya dulu ya, aku masih pakai Abotil. Jadi sebutnya jadi. Nah tapi aku sekarang pakai yang aman-aman aja gitu. Waktu itu aku pakai obat sariawan yang kayak apa ya, lupa deh, nanti aku kasih tahu di sini. Itu enak, kayak salep, terus dari situ langsung itu besoknya sembuh. Nah itu kalian harus punya itu. Dan kalian mendingan kalau abis ganti karet tuh kan mulut kalian keras, bakalan susah banget, sampai tidur aja tuh bisa mangap gitu kan. Nah kalian tuh harusnya harus makan makanan yang dingin biar ini otot-otot mulut kalian tuh nggak sakit gitu. Kayak Elina, tapi ya udahlah. Aku udah pengen banget sih nge-share ini, soalnya banyak banget temen aku yang dia bilang dia tuh ke ahli gigi dan giginya itu malah dikikir bukannya dicabut, karena ahli gigi nggak ada kayak sertifikat untuk cabut gigi dulu. Salah banget, kalau kalian mau ke ahli gigi tuh salah banget gitu, karena bukannya aku matiin usaha orang ya, tapi kalian dari apa yang kalian keluarin sama apa yang kalian dapat itu nggak sepadan gitu. Jadi mendingan keluar agak banyak tapi kalian dapat yang apa kalian mau gitu. Ya udah, terakhir aku pakai lipstick aku ini dari Maybelline.
biasanya aku kan ini kan terlalu gimana gitu. Nah kalau yang punya bibir hitam pinggirannya kayak aku kayak itu. Nah udah deh, mungkin sampai kali ya. Udah aku mau kasih nih, aku tuh nah kayak gini, makeup simple buat sehari-hari dan ngomongin soal perbehelan gitu. Nah, oh ya, setelah step kalian berapi giginya dan dokter kalian udah menyuruh pas, jangan lupa pakai retainer ya, karena gigi kalian bisa jadi berantakan kalau nggak pakai itu gitu. Jadi sekian dari video aku. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan kalau mau hubungin aku, ada di Instagram aku di Kalam. Kalian bisa lihat di description box. Yaudah, sekian dari aku. Salam sehat, salam cantik. Ketemu sama aku lagi dan tips-tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.